Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga di minggu pagi ini. Kiranya keluarga saudara senantiasa ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Saudara senantiasa sehat, saudara senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Oleh karena berkat-Nya melimpah atas kehidupan saudara. Pagi hari ini kita akan menata hati kita. Kita akan beribadah di dalam ibadah minggu bersama dengan keluarga. Saudara-saudara, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat pembuka, saya akan membaca dari Injil Lukas pasal 6, ayat 37 dan 38. Di sana dikatakan demikian, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari NKB nomor 3, bait yang pertama dan yang kedua. Terpujilah Tuhan. Sehingga diberikan
Marilah buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih. Di minggu pagi ini, kami bersama dengan keluarga kami hendak menyembah Engkau, hendak memuji, mengagungkan nama-Mu, hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah minggu. Bapa Sorgawi, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Buatlah kami mengerti akan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya melalui kasih-Mu, melalui penebusan kepada dosa dan kesalahan kami mendapatkan kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada minggu pagi ini, yaitu dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Di sana dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak
dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari NKB nomor 17, bait yang pertama dan yang kedua. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direnggu, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35 tadi adalah sebuah ajaran yang sangat-sangat indah. Pertama-tama, kisah ini diawali dengan pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Petrus bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku?" Sampai berapa kali aku harus mengampuni kalau ada orang lain yang bersalah kepadaku? Lalu Petrus berkata, "Apakah sampai 7 kali?"
Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara dikasihi Tuhan, itu artinya berkali-kali. Suatu bilangan yang sangat banyak tentang berapa kali kita harus mengampuni orang lain. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sangat indah adalah ketika kita diutus untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, sesungguhnya tindakan itu untuk kebaikan siapa? Sekali lagi, mari kita renungkan saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, sesungguhnya perintah itu untuk kebaikan siapa? Apakah untuk kebaikan orang yang bersalah kepada kita? Ataukah untuk kebaikan siapa? Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ajaran Tuhan Yesus Kristus tentang mengampuni ini sesungguhnya ditujukan untuk memelihara kedamaian batin dan kebahagiaan di dalam hati kita sendiri. Ada 2 hal yang penting yang Tuhan Yesus hendak sampaikan melalui firman ini tentang pentingnya seseorang senantiasa bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Yang pertama, saudara-saudara, perumpamaan di dalam firman Tuhan ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa kita yang adalah orang yang berdosa, kita yang adalah orang yang banyak sekali kesalahannya, kita yang adalah orang yang tidak sempurna, mendapatkan pengampunan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengampuni kesalahan, dosa-dosa kita. Seperti perumpamaan di sini bahwa ada orang yang berhutang kepada tuannya, kepada seorang raja. Hutangnya cukup banyak sekali, yaitu 10.000 talenta. Dan orang ini memohon supaya diberi waktu untuk dapat melunaskan hutang-hutangnya. Saudara dikasihi Tuhan, semula raja ini hendak menghukum orang yang tidak dapat membayar hutangnya ini. Tetapi kemudian ayat ini mengatakan karena permohonan yang tulus dari orang ini, kemudian raja ini melunaskan seluruh hutang-hutang dari orang ini. Kisah selanjutnya sangat disayangkan karena orang ini yang hutangnya banyak ternyata telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus, telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya dia juga berbuat sama kepada orang lain. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ayat ini mengatakan ketika orang ini keluar lalu bertemu dengan temannya, dan temannya itu berhutang kepadanya, maka
dia mencekik temannya itu dan memaksanya untuk membayar hutangnya. Padahal hutangnya lebih sedikit daripada hutang dia kepada raja. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan bahwa diri kita, diri saudara adalah penerima utama belas kasihan Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar atas diri kita, sehingga Tuhan yang Maha Kasih itu berkenan untuk melunaskan, untuk mengampuni segala hutang, segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Berarti makna yang pertama ini, dengan ajaran pengampunan kita mempunyai kebahagiaan yang besar. Karena kita boleh datang kepadanya, kepada pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang tidak mengingat lagi akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Pribadi yang begitu pengampun, maha pengasih, maha pengampun. Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus memberitahukan kepada kita tentang besarnya kasih-Nya kepada kita, sampai-sampai seluruh dosa kita diampuni, maka kita pun diutus untuk mengampuni kesalahan orang lain. Nah, kita sampai kepada pertanyaan yang awal tadi. Ketika kita diutus untuk mengampuni kesalahan orang lain, sesungguhnya ini untuk kebaikan siapa? Dan ternyata saudara-saudara, perintah untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita ditujukan untuk kebaikan kita. Iya, kebaikan kita. Kebaikan saya dan kebaikan saudara. Mengapa demikian? Karena ketika hati ini tidak dilengkapi dengan fasilitas pengampun, maka sesungguhnya kita akan berjalan di dalam kehidupan ini dengan beban yang sangat-sangat berat. Mengapa dengan beban yang sangat berat? Karena setiap saat kita akan berhadapan dengan ketidaksempurnaan manusia yang begitu sering akan melukai kita, akan membuat sakit hati kita, akan melakukan kesalahan terhadap kita. Dan ketika hati ini tidak ada fasilitas pengampun, maka segala dendam, segala kebencian, segala duka, segala luka akan menyiksa diri kita. Dan pada akhirnya akan merugikan baik perasaan, baik pikiran, bahkan juga kesehatan kita. Karena hati ini dimaksudkan, diberikan kepada kita bukan untuk menyimpan segala kekotoran, tetapi untuk menyimpan segala keindahan yang berasal dari Tuhan. Ketika kita mengampuni, ketika kita memaafkan, ketika kesalahan orang lain kita anggap lunas, kita ikhlas dan kita tidak menuntut balas, maka kekotoran itu tidak lagi menjadi beban yang terus kita pikirkan siang malam sampai tidak bisa tidur, sampai mengganggu kesehatan dan lain sebagainya. Kita menjadi orang yang berbahagia. Dengan demikian, saudara dikasihi Tuhan,
Ajaran tentang pengampunan ini hendak memberitahukan kepada kita tentang dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan besar. Yaitu, satu, kita diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa siapapun kita, apapun kesalahan kita di masa lalu, kita menghadap Tuhan yang menerima kita sebagaimana kita ada dan mengampuni segala salah dan dosa kita oleh kasih-Nya yang besar. Bahkan Tuhan Yesus Kristus rela untuk menanggung hukuman atas segala kesalahan kita sampai mati di atas kayu salib. Ini sukacita bagi kita, kegembiraan yang besar karena kita diterima di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Pengampun. Lalu kebahagiaan yang kedua, saudara-saudara, kita diajarkan untuk menjalani kehidupan ini dengan ringan, dengan semangat, dengan bahagia, dengan sukacita, dengan kejernihan pikiran, dengan tanpa hambatan-hambatan batin, yaitu dengan melengkapi hati kita dengan fasilitas pengampun. Ketika hati ini pengampun, maka hati ini tidak mampu, tidak dapat untuk menyimpan kesalahan orang terlalu lama dan kemudian berpengaruh buruk bagi diri kita. Saudara dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan hari ini? Hari ini kita diajarkan tentang pengampunan. Pengampunan adalah suatu kabar sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita tentang penerimaan diri kita, sehingga kita dapat berdoa, menghadap Tuhan, memohon kepadanya sebagai orang yang diterima, sebagai anak-anaknya yang diampuni segala salah dan dosa kita. Lalu saudara dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan telah mengampuni kita, mari kita hidup dengan bahagia. Mari kita memilih untuk mengikhlaskan segala kesalahan orang lain supaya tidak tersimpan di dalam batin kita. Mengikhlaskan perbuatan orang lain yang menyakiti hati kita dengan tidak lagi memperhitungkannya, dengan melunaskannya, dan dengan demikian hati kita terisi damai sejahtera. Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah hidup kita, pernahkah hidup saudara menjadi begitu berat karena terlalu banyak hal-hal kotor yang tersimpan di dalam hati dan pikiran? Sampai kapan hal itu akan kita bawa ke sana kemari? Sampai kapan hal itu akan kita biarkan merongrong kesehatan kita? Tuhan Yesus mengampuni kita. Tuhan Yesus mengampuni saudara. Damaikanlah hati saudara. Tenangkanlah hati saudara. Bahagiakanlah hati saudara dengan menempatkan pengampunan menjadi penjaga pintu hati
sehingga tiada satupun kekotoran yang bertahan lama di dalam hati kita. Saudara dikasihi Tuhan, selamat menerima pengampunan Tuhan. Selamat memberikan hati kita untuk mengampuni dan mengikhlaskan kesalahan orang lain. Selamat untuk memasuki kebahagiaan batin yang sejati oleh karena besarnya kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan begitu jelas telah berfirman kepada kami tentang seperti apa posisi kami di hadapan-Mu. Kami adalah penerima kasih yang besar yang Tuhan nyatakan melalui pengampunan-Mu atas segala kesalahan kami. Bapa, siapakah sesungguhnya kami ini? Kami yang berdosa, kami yang tidak sempurna, namun kami diterima di hati Tuhan yang penuh kasih. Kebahagiaan yang besar ini akan kami simpan, kami gemakan di dalam batin kami. Bapa, beri kami kemampuan untuk menjaga hati kami dengan menempatkan pengampunan menjadi penjaga hati kami, supaya kami senantiasa mengampuni kesalahan orang lain. Bapa, berkati setiap keluarga yang ada di rumah ini. Beri kami semua kekuatan dan kesehatan. Kiranya kami semua sehat. Saudara-saudara kami yang ada dimanapun, Tuhan pun memberkati mereka dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami semua dengan kelimpahan berkat-Mu. Anak cucu kami Tuhan pimpin dan Tuhan berkati di dalam aktivitas belajar mereka. Tuhan memakai semuanya itu untuk membawa mereka kepada masa depan yang baik. Tuhan berkati orang tua kami dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati kuasa-Mu, naungan kasih-Mu menyelamatkan bangsa kami, membuat bangsa kami segera terhindar dari segala permasalahan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita, marilah kita naikkan pujian dari NKB 119 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nyanyikan lagi bagiku. Firman kehidupan, firman
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini semakin menata hati kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih berbahagia, dengan lebih bersukacita, manakala kita melengkapi hati kita dengan pengampunan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus pun telah menerima dan mengampuni segala dosa kita. Marilah kita kembali kepada aktivitas tugas kita sehari-hari. Sekali lagi, tetaplah menjaga kesehatan, baik diri kita sendiri maupun kesehatan seluruh keluarga kita. Saudara-saudara, berhati-hatilah. Setiap kita akan melakukan apapun dan setiap kita akan pergi kemanapun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian dari NKB nomor 201, bait 1 dan 2, di jalan hidupku.